المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Perlu saya ulangi lagi tadi, alhamdulillah kalau adik-adik menerima kitab itu dalam keadaan senang, karena apa yang ada di depan adik-adik itu adalah sabda-sabda Rasulullah. Jadi dulu para sahabat pun menerima yang sama. Bedanya kalau para sahabat itu menerima hadis dari Rasulullah itu satu persatu, dan mereka kemudian hafal. Ayo cepat. Garis yang lurus, lihat keramik kan bisa luruskannya, terus belakangnya, ayo, kalau depannya 5 ya belakangnya 5, kalau belum penuh jangan isi yang belakangnya. Set. Ikuti yang depannya, ayo, yang belakang maju, ikuti yang depannya. Boleh mengisi baris di belakang kalau yang depan sudah penuh. Terus kayak sholat. Jadi kitab yang ada di depan adik-adik adalah sabda-sabda Rasulullah. Kalau dulu para sahabat mendengar dari Rasulullah secara langsung, dengan mendengarkan sabda Rasulullah melalui sebuah tulisan. Jadi sama. Di antara para sahabat ada yang kemudian langsung hafal, ada yang lupa, ada yang lupa ingat, ada yang ingat tapi lupa, ada yang walaupun di depan aku rak ngerti soalnya turun ini ada waktu di Rasulullah itu, sehingga begitu Rasulullah bersabda bilangnya enggak ngomong kayak gitu deh, saya di situ kok, padahal sejatinya dia sedang ngantuk. Sama dengan adik-adik nanti di sini pun walaupun dalam satu majelis akan mendapatkan ilmu yang berbeda-beda. Tergantung adik-adik sendiri bagaimana menerima sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum masuk ke sana, hari ini adalah sebuah pengantar, sebuah mukadimah dalam rangka untuk belajar. Karena belajar agama, belajar hadis Rasulullah itu tidak seperti belajar materi yang lain kayak bahasa Indonesia, Pancasila, matematika, lain, sangat lain. Jadi untuk mempelajari ini dengan harus datang dalam keadaan hati yang bersih. Memang sampai datang ke sini untuk menghadiri majelis ilmu. Ilmu yang dari Rasulullah itu hanya masuk kepada orang-orang yang hatinya bersih. Itu saja masih digoda oleh setan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatin. Jadi tatkala orang itu ngomong, para nabi para rasul itu sedang bersabda, setan itu selalu menyelipkan di dalam hati orang-orang
agar apa yang disampaikan itu melenceng. Untuk apa kok setan begitu? Ya agar orang-orang yang di dalam hatinya sedang sakit atau orang-orang yang hatinya keras menjadi kufur. Sedemikian juga sampai tatkala menerima hadis, kalau yang hatinya itu hati yang lembut, maka akan menerima hadis itu secara lembut. Kalau yang hatinya kasar akan menerima hadis Rasulullah dalam kondisi kasar. Contoh umpamanya, binatang yang haram itu binatang yang punya kuku tajam. Oh, berarti mangan cecek ora kae iki kukune ora tajam. Nah, itu kan karena hatinya itu keras ya. Sehingga yang diambil adalah sesuatu yang keras. Mana-mana al-kalbu wal khinzir, asulan jalan diharamkan. Wah kan sing haram pondok berarti mangan kethek ora kaya iki. Wah, betul. Nah ini karena hatinya keras sehingga apa yang diambil itu adalah sesuatu yang melenceng. Itulah yang namanya godaan setan. Jadi tidak mengambil secara halus atas apa yang ada di dalam yang disampaikan oleh Rasulullah. Sama dulu para sahabat pun ada yang seperti itu. Lebih-lebih dulu pada zaman Nabi Musa, ada orang disuruh sama sampai nuru sapi, gue disembelih, takut sapi ini semua, ya benar. Nah, itu karena hatinya itu tidak menerima dengan tulus. Aslinya sungkan. Aslinya kalau nurut sapi itu sungkan, wegah. Takut nurut sapi ini sing opo? Gede apa cilik? Warnane opo? Sing rego piro? Pakoke rena. Padahal hanya perintah mono tuku sapi. Kalau jenengan tolong PR dikerjakan, dikumpulkan hari Senin. Jam berapa? Ngumpulnya karo sopo? Ditulis tangan apa diketik? Ya, kut ngumpulnya nang kantor apa nang kelas? Nek guru ora ono priye? Padahal guru bicara pakoke rena. Itu sama. Kadang jane males kan? Enggak. Jadi banyak yang seperti itu. Kontiket, amban tiketnya Bu. Bu, siap. Saya di hari apa? Hari Senin. Bu, siap. Sapune pun Bu. Engko sapune nganggo sapu wodo apa sapu bidang Bu? Apa sapu wedhu? Dipel ora Bu, nek dipel, nek disapuni. Engko mbuake sampah dibuak apa nang ngarep? Urung takok, urung lakoni takok rena. Engko dol tibane dina Senin ora lakoni. Nah, karena hatinya itu hati yang keras. Aduh, maka ditawarkan waliya'lamal ladzina utul ilma. Apa namanya? Untuk mengetahui orang-orang yang mencari ilmu itu wal qasyati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya keras. Jadi sama di sini nanti akan kelihatan dengan sendirinya orang yang datang mencari ilmu atau orang yang keras. Nah, ana wong sing keras kuwi ngajine suwe temen ora putus-putus. Keras atine iki jengkok iki bokonge panas ora rasane kuwi. Ya. Nah, tapi nek sing biasa malah kok gelis temen kok urung putus kok wis dipedhot jane mau keterangane kedutke kok urung kedut kok wis pedhot maneman gawe sakjane kan itu adalah orang-orang yang mencari ilmu. Lagi jenengan juga nanti sama sedangkan adalah para sahabat yang namanya al ulama warasatul anbiya. Benar.
pewaris para nabi. Pewaris priye? Ya ini untuk menyampaikan hadis dari Rasulullah. Dan menyampaikannya bukan dalam hafalan saya, tetapi berdasarkan apa yang tertulis. Jadinya kitab ini namanya kitab apa? Bulughul Maram. Ada yang tahu artinya? Bulughul Maram. Cara mencari makna itu adalah mencari akar kata. Kaya bulughul kira-kira aslinya apa? Yang dicari itu huruf yang di luar alif wawu ya. Pertama, nyari pertama. Berarti ba la go, ya. Balago. Ngerti balik ora? Ngerti? Balik itu artinya apa? Ayo, orang sudah balik, maksudnya apa? Balago itu artinya sampai. Jadi kalau orang balik artinya orang yang sudah sampai. Sampai apa? Pada sampai batas tertentu. Sudah ya kan? Nah, itu berarti namanya balik. Berarti orang balik itu adalah orang yang sudah sampai pada batas tertentu. Itu namanya balik. Kalau sampean nanti belajar itu harus ngerti ya. Kalau sampean disuruh belajar, pernah belajar enggak? Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Paham enggak? Pernah? Ini nanti bentukan kata itu begitu. Seperti makan, dasar, dimakan, memakan, ya enggak? Makanan itu kan beda-beda dari satu kata. Tempat makan, orang yang makan, barang yang dimakan, itu dari kata makan akan berulang. Tapi fa'ala yaf'ul itu untuk menjelaskan itu. Orang tuh ngapalan apa maksudnya gitu. Fa'ala melakukan, nek makan berarti makan. Makan, sudah makan, sedang makan, makan, tempat makan, orang yang makan, ya lah, alat makan, beda-beda artinya kan? Nah, sama dengan ini balagho dari kata bulughun dari kata balagho artinya sampai. Al-maram alnya dibuang. Nek nyari kasar kata itu alnya dibuang, alif wawunya dihilangkan. Jadi ini maroma. Tapi kan orang Pak maroma. Nah, ini dari kata apa? Dari kata Roma. Roma itu artinya berjalan. Di sini menunjukkan kepada tempat, makna tempat. Yang tadi maf'alun, mar'amun, jadinya maromun. Jadi maf'alun, mif'alun, jadinya maromun, mar'amun, maromun. Artinya tempat. Roma itu berjalan, tempat berjalan. Nek sampean jalan sampai pada suatu tempat jeneng apa? Sampai berjalan, kemudian sudah tiba di tujuan, namanya apa? Sampai. Tempat sampai namanya tujuan. Jadi bulughul maram artinya sampai tujuan. Ya, kitabnya jenenge sampai tujuan. Jadi sampean itu kalau mau menjadi orang Islam, mau menjadi orang yang soleh, untuk sampai kepada tujuan menjadi seorang muslim
ya wajib mempelajari kitab Bulughul Maram. Seumur hidup kena dinggo putune sampean. Ora guru sampean tok, tapi putune sampean juga bisa mempelajari kitab ini. Nanti jangan dibuang, jangan diperlakukan dengan baik saja agar nanti bisa dimanfaatkan oleh cucunya. Kalau sampai nanti kok belajarnya tidak komplit, nanti kalau dengan sudah tua ngomong karo anaknya, nah iki bapak dia ngaji Bulughul Maram urung kata, tolong sampai ngaji maneh sampean dikatamke iki kitab. Ya, nah, caranya seperti itu kalau sampainya tidak bisa menyelesaikan. Orang silat pun begitu, orang pencak silat itu kalau dia belum selesai nanti ngakon karo murid sampai pelajari ilmu ini, aku biar urung bisa belajar sehingga nanti bisa mencapai kesempurnaan. Bulughul Maram min adillatil ahkam. Kon sampule dhisik, ya namung memahami sampule dhisik. Ora usah dibuka jerone, jobone. Min artinya apa? Dari. Adillatin artinya dalil. Al ahkami hukum. Jadi min adillatil ahkami dari dalil-dalil hukum. Jadi sampai kepada tujuan dari dalil-dalil hukum. Karena kita mencapai tujuan ki orang dong pelaku sakarepe dhewe ki ora. Jadi nek Pak nglakoni apa-apa harus punya cekelan, harus punya pegangan. Pegangan orang Islam apa? Nomor 1 Al-Qur'an, nomor 2 hadis. Nah ini sama sedang berpegangan kepada yang nomor 2. Jadi Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, ya kan? Ada 4 yang menjadi dasar. Lah kita sedang membahas ke yang kedua. Jadi Al-Qur'an yang kedua adalah hadis min adillatil ahkam. Taklif itu artinya penulis. Ya, penulis itu al-mu'allif ngarang dari kata alapa, no? Alif. Taklif Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz itu artinya apa? Wong sing hafal Quran. Gitu kan? Jadi ngerasa takut aja. Hajar Asqalani ini hafal Quran pura. Nanti yang menulis adalah orang yang hafal Al-Quran. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lahir tahun misalnya berapa? 773 Hijriah. Wafat tahun 852. 773 sampai 852. Umur itu berarti? Umur berapa? 73 renggone 800 berarti 22. Ya, Bang. 22 karo 52 piro? Rolikur pitong puluh papat, ngono. Kuwi nek nganggo Masehi, nek nganggo nganggo Masehi, tapi nek nganggo Hijriah selisih sekitar 4 tahun. Nanti umur sekitar 80. Ini cara mengetahui orang. Hidupnya 770, lahirnya 773. Jadi penulis ini hidupnya itu 800 tahun setelah Rasulullah wafat. Tapi bisa menulis kitab-kitab hadis-hadis yang datang dari Rasulullah.
Jenengan pun bisa, jangan bisa menulis lagi kitab-kitab tulisan yang mengatakan bahwa ini adalah dari Rasulullah. Yang penting punya dasar. Iki jari iki. Nah, hadis kan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kan gitu kan. Nah, itu kalau hadis cirinya seperti itu. Maktabah wa matba'ah. Maktabah itu artinya penerbit, wa matba'ah artinya percetakan karya bagi Toha Putra Semarang. Ini serius. Jadi zaman karo arsiteknya terus iki artine iki orang bisa wangro tapi orang paham. Ini untuk penjelasan tentang kitab Bulughul Maram. Semoga kita bisa sampai kepada tujuan sebagaimana yang diinginkan dengan nama kitab ini. Yuk kita masuk, coba langsung ke halaman 15. Halaman 15 Muqaddimah. Dan sebelum kita belajar tata cara mempelajari sebuah kitab, untuk rasa terima kasih kita kepada para penulis, maka seyogianya kita membacakan umul kitab, membaca Al-Fatihah kepada penulis karena sudah berjuang dengan sekuat tenaga yang perjuangannya itu bermanfaat bagi kita. Jadi kita itu menghargai orang bukan karena duitnya, tapi karena manfaat kepada orang lain. Seperti penulis ini, dia tidak minta upah, minta royalti, minta hasil penjualan kitab. Untung malah percetakannya segawe kitab malah orang itu bayaran. Nah, ya kan? Nambah nulis semuanya dulu. Nek wong saiki ora gelem mesti njaluk upah beken nulis tok. Nah ini dicetak sakar-karepe dhewe gratis. Nah maka umat Islam sebagai bayarannya minangka terima kasih kepada penulis, mari kita bacakan umul kitab. Ya. Ila hadzal muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Jadi nek maca Fatihah kuwi maca ya, suaranya harus terdengar minimal oleh telinga sendiri. Jangan di dalam hati, zaman enggak bisa keluar. Nanti sama kayak Fir'aun. Fir'aun itu kalau memang waktu ini aslamtu bi Rabbi Musa, saya berislam kepada Tuhannya Nabi Musa, itu hanya di dalam hati. Karo Gusti Allah, karo malaikat buntali karo ndut kok jejeli lambene masalah sawene ini mati ya. Itu jalan Fir'aun itu meninggalnya begitu. Waktu tenggelam pada di Sungai Nil, Fir'aun mengatakan ini aslamtu bi Rabbi Musa. Tapi karo malaikat patak karo ndut segoro del nang lambene wis itu. Nah, nek maca Fatihah harus dikeluarkan ya. Jadi jin-jin yang gigi senang bibir itu biar ikut keluar. Jadi takdim di dalam sebuah
membaca kitab kuning, kitab kaum muslimin yang pertama adalah membacakan Al-Fatihah. Kemudian bacaan Al-Fatihahnya harus terdengar di telinga sendiri. Yang ketiga, ini ojo dilalekke. Setelah membaca Al-Fatihah, sampean langsung disambung Rabbil firli wal walidayya. Ya. Jadi waktu Al-Fatihah sampai akhir Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Rabbil firli wal walidayya amin. Itu ojo lalen dimanapun dalam bacaan Fatihah apapun, itu doa untuk minta ampunan kepada orang tua. Ingat, doa yang paling makbul adalah doa seorang anak yang soleh. Benar enggak? Sama anak soleh bukan? Sama mau jadi anak soleh? Iya, yang doanya paling dikabulkan. Yang pertama kali doakan, kedua ibu bapakmu. Rabbil firli wal walidayya amin. Nek sampean engko tak ndongake guru ne tambahi Rabbil firli wal walidayya wali masyayihina. Jadi sah saya. Jadi itu mendoakan kepada guru wali masyayihina. Tak ditambahi tangga-tanggane wali jarina. Karo kanca-kancane wali ashabina. Itu kalau doa begitu. Rabbil firli wali walidayya wali ashabina Fatimah Nisa itu ya. Wali masyayihina guru-guru saya Pak Haji Lukman, Pak Amer, Ibu Nur Ani disebut ya. Wali jarina tonggone sampah cenggane buat sampah sembarangan ya toh. Muga-muga di ngapura didongake tonggone. Wanes komplit kabeh wali jami'il muslimina wal muslimah. Jadi nek ana tanggane kok nyeweng kandhane aja mok semiti. Tapi diwacake Fatihah ku mau. Jadi rambung Rabbil firli wali walidayya wali jarina Bapak Amir. Umpamane lho. Asale ngeweng kon mbak sampah dikandhani angel. Engko dedene atine luluh. Gue akhirnya karo sampean apik. Bapak karo tangga-tanggane sampean mlekiti sombong, aja kesengiti. Wajake Fatihah sae. Engko atine lunak. Atine yo. Tak nek setiap membaca Fatihah aja kelalen Rabbil firli wal walidayya amin minimal. Kita masuk di halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Harus ngerti kan artinya bismillah? Bismillah itu maha, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa bedanya maha pengasih karo penyayang kuwi? Padha kan pengasih karo penyayang. Nek pengasih itu di dunia ya, Ar-Rahman. Jadi Gusti Allah Ar-Rahmannya Gusti Allah itu diberikan kepada siapa saja. Sing kuwi Kristen, sing kuwi wong beli, wong nakal, wong tukang mendem, kuwi rezeki kabeh. Itu namanya Rahman. Aja sombong, aku ora tau salat rezeki akeh, aku ora tau ora masjid duit akeh, kowe sing yang masjid malah ora duit. Nggak sampean rumangsa sombong bahwa Gusti Allah sayang karo sampean keliru. Itu namanya rahman Allah di dunia, diberikan kepada siapa saja yang memang sregep. Nah,
Lana ar-rahim itu adalah kasih sayang Allah di akhirat. Itu hanya diberikan kepada kaum muslimin.